Halo, nama saya Okto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori dasarnya tentang uji hipotesis ya. Ini adalah tugas dari les saya di Pacman sebagai data analis. Saya menggunakan HP ini karena perekaman lewat komputer saya sedikit bermasalah di mikrofonnya. Oke, langsung aja. Misalnya kalau kita memiliki mu ya. Jadi rata-rata populasi itu sama dengan 5. Lalu kita mengadakan ini eksperimen berulang lah. Jadi ada pengambilan sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga, sampai seterusnya, sampai sampel ke N. Itu nanti masing-masing X bar-nya dia akan bervariasi. X bar-nya bisa misalnya bisa dia 4, bisa dia 3, bisa dia 1, bahkan bisa juga dia sampai ke 13. Ini ya, ini contoh-contoh saja. Nah, kalau kita mengambil, jadi kita melakukan eksperimen berulang, ambil 25 sampel, hitung X bar-nya, hampir 30 sampel, X bar-nya, ambil 100 sampel X bar, terus macam-macam diulang-ulang terus dengan bervariasi itu. Nah, itu nanti dia kalau misalnya data populasinya ini, di mana mu-nya itu berdistribusi normal. Jadi ini misalnya data ya. Data yang pas kita ambil itu berdistribusi normal. Itu ketika kita ambil ininya, jadi masing-masing, jadi ambil sampel pertama, hitung rata-ratanya berapa. Ambil sampel kedua, hitung rata-rata berapa. Ambil sampel ketiga, hitung lagi rata-ratanya berapa. Nah itu dia akan juga memiliki ininya berdistribusi normal juga dengan tendensi tengahnya yaitu rata-rata populasinya. Jadi ini adalah distribusi datanya. Maaf tulisan saya jelek karena pakai mouse. Dan di sini ini adalah distribusi dari repeated sampling, hasil. Jadi hasil kalkulasi repeated sampling. Maaf saya singkat karena sulit untuk menulisnya. Hasil kalkulasi repeated sampling. Nah, jadi dia akan bervariasi di sekitar sini. Nah, ketika kita mengujikan hipotesis, misalnya kita punya hipotesisnya H0 ya. H0-nya, kita kan sebenarnya nggak tahu kan, sebetulnya rata-rata populasinya tuh berapa gitu. Jadi misalnya dari kita ambil sampel gitu, terus kita bilang, oh rata-ratanya kok 4 ya gitu loh. Terus kita menemukan rata-rata sampel kita 4. Nah, rata-rata sampel kita 4 ini nanti diujikan berdasarkan ini. Nah, di sini misalnya kita menentukan significance levelnya di sini ya. Significance-nya levelnya di sini. Di sini. Jadi kalau misalnya kita pakai sama dengan berarti H1-nya alternatifnya kan tidak sama dengan. Jadi kita pakai two tail. Two tail karena dia namanya min ini kan bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif. Dia kan nyebar karena ada variansinya. Jadi di sini H1-nya misalnya tidak sama dengan 4. Nah, dari uji ini itu kalau kita dapat 4, tentu kita akan dapat nilai Z-nya itu sebenarnya t-score ya. Jadi kita pakai uji T karena kita tidak tahu standar deviasinya populasi. Kita akan menemunya di sini. Kita akan menemunya di sekitar sini, angka 4. Nah, karena angka 4 ini tidak berada di bawah critical level, kita baru akan menentukan, oke, saya gagal menolak HO. Gagal menolak HO. HO-nya sama dengan 4, tidak ditolak, tapi bukan berarti benar. Nah, cuman dari sini kan kita akan menemukan dari nilai yang kita temui itu berapa sih tingkat konfidensinya. Tingkat konfidensinya itu berapa? Nah, tingkat konfidensinya tentu ya berdasarkan luas kurvanya ya.
sorry, saya cabut tadi penjelasan saya tentang luas kurva karena pemahaman saya belum sampai di situ, saya masih mendalami. Jadi untuk sementara karena angka 4-nya itu kita ketemu di sini, tentu dia tidak berada di bawah critical level. Karena tidak berada di critical level, maka kita tidak menolak. Lain halnya kok misalnya dari X bar ini kok kita ketemunya 25 ya. 25 gitu misalnya. Wah, itu kan jauh banget tuh ke sini tuh. Mungkin sampai sebelah sini. Nah, dari situ ketika kita uji, itu pasti kita ketemu nilai T value-nya. T value-nya itu pasti jauh menyimpang sekali dari tendensi sentralnya. Jadi karena dia jauh menyimpang, dia pasti menjauh ini sampai ke sini. Nah, di sini kalau dia sudah berada di belakang critical level, kita reject. Jadi kita reject HO-nya. Nah, itu berarti mu-nya nggak sama dengan 5. Nah, kurang lebih berarti kalau kita sampai ketemu X bar-nya 25, kemungkinan ini berasal dari distribusi di mana dia tendensi sentralnya ya kita nggak tahu ya karena kita kan cuma pakai sampel, jadi ya tendensi sentralnya pasti di sekitar 25 nih. Kita nggak tahu, misalnya bisa antara 20 sampai 30, itu ya dengan harus diadakan pengujian berulang-ulang, nanti mungkin lama-lama baru bisa ketemu tendensi sentralnya. Nah, itu tadi penjelasannya kalau dia distribusi normal. Lain halnya kalau misalnya kita ketemu sama distribusi yang dia sifatnya eksponensial. Eksponensial kayak gini, nah itu kan saya mungkin pakai yang salah. Jadi yang saya maksud mu di sini bukan rata-rata, tapi tendensi sentralnya dari populasi. Jadi tendensi sentralnya itu kita nggak bisa pakai rata-rata lagi, tapi kita pakai yang namanya median ya. Nah, median ini kalau misalnya berkali-kali, jadi melalui repeated sampling, kita pakai repeated sampling, dihitung terus mediannya berapa. Nah, itu distribusinya kalau berdasarkan referensi yang saya baca sih, itu yang saya tahu, mohon dikoreksi bila salah, itu dia mediannya tidak membawa distribusi normal seperti ini. Jadi mediannya tuh tidak akan seperti ini. Jadi dia akan berasal dari kurva distribusi yang berbeda, dan dikatakan dari referensi yang saya baca itu dia membawa karakteristik dari fungsi eksponensial ini. Saya nggak tahu bentuknya nanti kurvanya jadi kayak apa, tapi yang pasti dia nggak berdistribusi normal. Karena dia distribusinya nggak normal, maka ketika itu kalau kita mengadakan uji hipotesis, kita nggak bisa pakai uji T lagi. Kita harus pakai uji-uji yang lain. Nah, jadi karena pemahaman saya tentang kurva-kurvanya sebenarnya dari repeated sampling itu tuh macam apa juga masih rendah, jadi ya sementara untuk saat ini saya cuma bisa hafal, oh berarti kalau saya punya distribusi normal, data distribusi normal saya pakainya ini nih. Tapi kalau nggak normal sama ada kondisi-kondisi lain, ya sementara saya harus hafalkan dulu karena saya masih mendalami. Soalnya kalau untuk distribusi sendiri itu memang ada banyak ya. Kalau di statistik itu kan selain distribusi normal tuh kita juga kenal distribusi eksponensial, binomial, Poisson, chi-square, dan lain sebagainya. Jadi untuk sementara saya baru bisa menjelaskan pemahaman saya dari distribusi normal yang itu ada transfer ke knowledge-nya. Jadi kenapa kalau di distribusi yang lain itu kita nggak bisa pakai uji T. Oke, demikian itu penjelasan uji teori uji hipotesis dari saya. Terima kasih.